Pembacaan Injil yaitu dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi saya mengambil satu ayat, yaitu ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Teks atau renungan pada hari ini yaitu tertulis pada Lukas 24 ayat 13 sampai 35, yaitu menceritakan tentang perjalanan murid Yesus yang salah satu di antaranya bernama Kleopas. Mereka menuju perjalanan ke Emmaus, yang pada saat mereka di perjalanan, mereka berbincang-bincang tentang apa yang sedang atau yang telah terjadi hingga kematian. Yang pada saat mereka berjalan, tiba-tiba Yesus datang dan bertanya-tanya kepada mereka, apakah yang sedang engkau perbicarakan? Dan mereka saling bertanya dan menjawab, yaitu tentang kematian Yesus Kristus yang mereka harapkan, tetapi mereka kecewa. Mengapa? Karena mereka mengharapkan bahwa Yesus yang akan membawa bangsa Israel keluar atau menuju kesuksesan. Tetapi pemimpin mereka atau yang memimpin mereka di pemerintahan itu menghukum matinya. Sembari berjalan dan sampailah mereka ke tempat tujuannya, dan mereka beristirahat dan sambil memecah roti bersama Yesus. Dan mereka beristirahat. Pada saat beristirahat, maka mata hati mereka terbuka karena mereka mengingat pada saat mereka memecah roti, Yesus juga melakukan kegiatan tersebut. Maka terbukalah mata hati mereka. Padahal pada saat itu Yesus telah pergi dari hadapan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, perjalanan spiritual Kleopas dan teman-temannya yaitu terkait memaknai ingatan akan Kristus yang kemudian menolong mereka untuk dapat menghayati kebangkitannya tanpa terselubung. Dalam perjalanannya itu, mereka berbincang-bincang apa yang baru saja terjadi pada saat peristiwa itu, yaitu tentang terkait penyajian Yesus Kristus, guru yang mereka kasihi, yang di perjalanan mereka Yesus sendiri muncul dan bergabung dengan mereka, tapi mereka tidak mengenali sebab ada yang menutup dan menghalangi anak mereka. Begitu juga dalam
peristiwa yang baik telah dilewati maupun yang masih berlangsung adalah penting untuk terus diupayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seringkali dalam menjalani kehidupan yang rumit, kasih Allah yang selalu ada justru menjadi sangat terasa. Kenapa? Karena rutinitas kita yang membuat segala sesuatu yang terjadi menjadi biasa-biasa saja dan memang berjalan dengan sewajarnya. Kasih Allah tidak lagi spesial. Mengapa? Karena kita kadang mengandalkan diri sendiri, apalagi pada saat kita berbahagia. Kita tidak tahu atau tidak ingat dari mana kebahagiaan yang kita peroleh. Coba kita memaknai, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tanpa berkat Tuhan yang hadir buat kita bisa berbuat apa? Bisakah kita hidup tanpa nafas kehidupan dan kesehatan seperti sekarang kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan tanpa berkatnya? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, jangan kita pada saat hanya kesusahan saja mengingat Yesus Kristus. Karena kalau kita mengingat Yesus Kristus atau berkat Yesus Kristus pada saat kesusahan, yang muncul adalah kebencian atau kecewa. Mengapa kecewa? Coba kita bayangkan kalau kita berada pada kesusahan, tetapi berkat yang diberikan Yesus tidak berlangsung secara instan, membutuhkan proses. Apakah kita tidak kecewa? Maka kita perlu mengingat apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, agar kita tahu bagaimana caranya bersyukur. Seperti yang pada ayat 19 sampai 21. Di situ diterangkan mereka kecewa. Kenapa? Karena Yesus yang telah datang mati dihukum oleh para pemimpin. Mereka kecewa karena Yesus tiada lagi. Maka janganlah kita tiru perilaku yang seperti itu. Apa yang menyebabkan perilaku seperti itu? Karena seperti yang dikatakan pada ayat 25, karena kita lamban menyadari, bahkan mungkin tidak percaya tentang apa yang dikatakan Nabi. Sampai pada cerita tersebut, Yesus berpura-pura terus menjalankan perjalanannya, tapi mereka tidak menyadarinya. Sehingga itulah yang menutup mata mereka. Mereka tidak menyadari. Kenapa? Karena mereka berada dalam kekecewaan, sehingga matanya tertutup, tidak dapat melihat Yesus Kristus. Sehingga melalui cerita ini Lukas menjadikan Kleopas sebagai perantara untuk membuka ingatan kembali akan Yesus Kristus, yaitu melalui jamuan makan pada saat mereka berhenti. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita juga membutuhkan gerbang untuk menjadi jalan masuk ke dalam pemaknaan akan Kristus yang membawa pada rekonsiliasi terhadap keadaan maupun dalam hubungan kita bersama dengan orang lain. Untuk itu, dalam minggu Paskah yang ketiga ini, kita bersama akan kembali memaknai ingatan akan Kristus
serta memberikan diri untuk menghayati kebangkitannya. Bahwa kebangkitan Yesus telah terjadi. Bahkan beberapa murid telah menjadi saksi peristiwa kosongnya kuburan Yesus yang menandakan kebangkitannya. Berita ini telah tersebar terutama di kalangan muridnya. Sedangkan muridnya yang masih mencoba memahami apa yang terjadi, seperti kebingungan, juga telah dirasakan dua orang murid yang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Emmaus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, peristiwa yang dialami para murid terkait dengan kematian Yesus Kristus telah mendominasi pikiran dan perasaan mereka dibandingkan dengan berita kebangkitannya yang menjadi terkesan simpang siur. Karena apa? Karena memang hal tersebut cukup sulit untuk dipahami. Mengapa cukup sulit dipahami? Karena kalau kita membayangkan orang yang mati telah hidup kembali. Mungkin kalau di lingkungan kita terjadi hal tersebut, kita akan susah untuk memahami akan demikian. Tetapi melalui berkat-berkat dan kitab-kitab Nabi, seperti yang telah diajarkan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil jika Yesus telah berkehendak. Hal itu yang membuat kedua orang murid Yesus pergi ke Emmaus dengan keadaan diri yang rapuh, karena belum dapat berdamai dengan realita yang ada saat itu. Rekonsiliasi dengan diri sendiri dan keadaan menjadi hal yang perlu untuk diupayakan agar murid dapat terus melakukan fungsi pelayanan dengan yakin dan teguh. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, memaknai ingatan karena demikian para murid harus memiliki ruang untuk memahami apa yang sudah dan sedang terjadi melalui keterlibatan mereka dalam misi Kristus bagi dunia yang perlu untuk dipulihkan. Jadi perjalanan menuju Emmaus memang perjalanan yang diliputi oleh kesedihan. Dan kedua murid Yesus pun hadir bersama mereka. Namun tidak dengan perjalanan menuju Emmaus ke Yerusalem. Perjalanan kembali ke Yerusalem menjadi awal dan keyakinan mereka kepada Yesus yang bangkit, sehingga keduanya dimampukan untuk mengabarkan peristiwa itu kepada murid yang lain. Memaknai, menghayati kebangkitan menjadi tema di minggu yang ketiga ini. Setiap kita diundang untuk menjadikan momen refleksi sebagai bagian dari hari yang kita jalani. Sebagaimana kedua murid mengingat momen bersama Yesus yang membuat mereka dapat mengenali bagaimana kehadiran Yesus selama perjalanan menuju Emmaus, dan mereka jadi saksi yang begitu yakin akan kebangkitannya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita juga dapat memaknai ingatan akan kasih Allah sebagai kekuatan dan dasar untuk menjalani dinamika hidup dan mempersaksikan Kristus, bahwa Kristus tidak akan meninggalkan kita walaupun kita di dalam kesusahan, tetapi kita perlu untuk sejenak bersyukur atas berkat yang diberikan Allah untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Saat teduh.